Nabi Saleh adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk berdakwah kepada suku Tsamud, suku Arab yang tinggal di wilayah Al-Hijr. Kaum Tsamud merupakan keturunan Nabi Nuh AS. Namun mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dan menyembah berhala selain Allah. Nabi Saleh adalah orang yang alim, cerdas, dan terampil. Ia mempunyai keahlian dalam mengukir batu dan membuat rumah-rumah indah di pegunungan. Ia juga sangat dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Namun ketika beliau mendapat wahyu dari Allah untuk menyampaikan risalah tauhid, banyak kaumnya yang menolak dan menentangnya. Nabi Saleh berdakwah dengan lemah lembut dan bijaksana. Beliau berpesan kepada umatnya untuk mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, seperti taman, mata air, tanaman, dan pohon kurma. Hal ini juga mengingatkan mereka akan akibat buruk yang akan menimpa mereka jika terus-menerus mengingkari Tuhan dan menuruti hawa nafsu. Namun kaum Tsamud tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Saleh. Mereka bahkan mencela, menghina, dan mengejeknya. Mereka menganggap Nabi Saleh sebagai orang yang sesat dan gila. Mereka juga menuduh Nabi Saleh sebagai orang yang ingin menguasai mereka dan menghancurkan tradisi leluhur mereka. Kaum Tsamud menantang Nabi Saleh untuk membuktikan kebenaran dakwahnya dengan menunjukkan mukjizat dari Tuhan. Mereka meminta Nabi Saleh untuk mengeluarkan seekor unta betina dari batu besar di dekat mereka. Nabi Saleh pun berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Allah pun mengabulkan doa Nabi Saleh. Tiba-tiba batu besar itu terbelah dan dari dalamnya keluarlah seekor unta betina yang cantik dan gemuk. Unta betina merupakan mukjizat Tuhan yang diberikan kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh bersyukur dan mengajak umatnya untuk beriman kepada Tuhan. Nabi Saleh juga memperingatkan umatnya untuk tidak menyakiti atau membunuh unta betina. Beliau pun memerintahkan mereka untuk bergiliran minum air dengan unta betina tersebut. Pada hari-hari tertentu, unta betina boleh minum air sebanyak-banyaknya. Sedangkan pada hari-hari lainnya, kaum Tsamud boleh minum air. Ini adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan ketaatan mereka. Sebagian kecil masyarakat Tsamud beriman kepada Tuhan dan mengikuti Nabi Saleh. Mereka menghormati dan merawat unta betina. Namun sebagian besar kaum Tsamud tetap kafir dan sombong. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah dan Nabi Saleh. Mereka bahkan iri dan dengki pada unta betina. Mereka merasa unta betina tersebut mengganggu dan merampas hak-hak mereka. Pada akhirnya, ada 9 orang yang bersekongkol untuk membunuh unta betina tersebut. Mereka menyelinap di malam hari dan menikam unta betina itu sampai mati. Mereka juga membunuh bayi unta yang ada di dalam perutnya. Mereka merasa senang dan bangga dengan tindakan mereka. Mereka mengira telah menyingkirkan musuh-musuh mereka. Ketika Nabi Saleh mengetahui hal ini, beliau sangat sedih dan marah. Dia menegur umatnya dengan keras dan mengancam mereka dengan hukuman dari Tuhan. Ia juga memberi mereka batas waktu 3 hari untuk bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Jika tidak, maka mereka akan binasa. Kaum Tsamud tidak menghiraukan ancaman Nabi Saleh. Mereka bahkan menantang dan mengejeknya. Mereka merasa tidak takut dengan hukuman Tuhan. Mereka mengira bahwa mereka lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya dibandingkan Nabi Saleh dan para pengikutnya. 3 hari berlalu. Pada hari keempat, hukuman Tuhan datang. Sebuah suara yang sangat nyaring mengguncang bumi. Suara itu memekakkan telinga kaum Tsamud dan membuat takut hati mereka. Kemudian, gempa bumi dahsyat menghancurkan rumah-rumah mereka. Batu-batu besar berjatuhan dari langit dan menghantam mereka. Api dan asap membakar dan mengelilingi mereka. Tidak ada seorang pun yang aman dari hukuman Tuhan. Hanya Nabi Saleh dan pengikutnya yang selamat. Mereka meninggalkan distrik itu dan pindah ke tempat lain. Demikianlah kisah Nabi Saleh dan kaum Tsamud. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu beriman dan taat kepada Tuhan.
Janganlah kita menyembah selain Allah atau menuruti hawa nafsu kita. Janganlah kita sombong, dengki, atau dengki atas nikmat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Janganlah kita menyangkal atau menolak mukjizat dan pesan yang Allah kirimkan melalui para nabi dan rasul-Nya. Jika kita melanggar perintah Allah, maka kita akan mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat.